tahyata rohatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul kiram, yang sama kita muliakan, yang sama kita doakan bersama, sohibu duka, keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Bapak Yahya bin Haji Mi'in. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga almarhum al-maghfurlah diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, diterangkan alam barzahnya, ditempatkan di alam barzah oleh Allah raudhah min riyadil jannah ya robbal alamin. Yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan karena Allah, segenap para dewan asatidzah yang hadir pada malam hari ini, guru-guru kita yang dekat atau yang jauh, guru-guru kita yang sehat, terutama yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah. Di antaranya beliau Ustadz Edi, salam kenal. Ustadz Muhammad Taufik, salam kenal. Dan pembawa acara yang namanya saya belum kenal. Mudah-mudahan pembawa acara tambah sehatnya, tambah rizkinya, tambah kontrakannya, tambah istrinya. Belum punya belum gini? Oh belum. Berarti juga belum. Udah minta tambah baik. Dan segenap aparatur pemerintah setempat yang sama kita hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Amil, tukang gali kubur, ada tukang gali kubur? Tukang gali kubur, kuncen yang sama kita hormati. Dan segenap para jamaah, Bapak Haji, calon haji, Ibu Haja, calon haja, Bapak dua, Ibu dua, segenap jamaah tahlil, jamaah tazkiratul maut yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Syukur nikmat alhamdulillah. Semoga dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah amanahkan kepada kita semua dapat benar-benar kita maksimalkan dalam rangka ibadah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fakir bisa bersilaturahim ke tempat keluarga sahibu duka daripada almarhum al-maghfurlah Bapak Yahya bin Haji Mi'in. Sahibul wasilahnya, sahabat saya, teman saya, Ustadz Roni. Alhamdulillah saya bisa silaturahim. Karena kata Nabi, man ahabba ayyab syutallahu fi rizkihi wa yungsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen rizkinya ditambahin sama Allah, berkah rizkinya, banyak rizkinya, panjang umurnya, sering-sering silaturahmi. Keluar RT nggak punya beras, keluar teh ke rumah RW. Siapa tahu mampir ke rumah RW dikasih beras. Alhamdulillah. Orang punya kopi, orang punya rokok, datang ke rumah RT. Bagian ilokan orang dibagi rokok sama RT. Dibagi kopi, dibikinin sama RT kopi. Orang dibagi sebungkus, sebatang, dua batang, panisep. Betul apa kagak? Itu berkahnya silaturahmi ke rumah RT. Maka mulai besok kalau nggak punya rokok, nggak punya kopi, datang ke rumah RT. Itu berkahnya silaturahmi. Jadi jangan takut miskin, yang penting keluar. Al-harokah barokah. Banyakin gerak, jangan dekem bae di rumah.
Mentang-mentang musim hujan, di rumah baik, kekuruban baik, keredongan baik, keluar al harokah barokah. Ngapain kayak di luar mah? Ya kan, di luar mah ketemu sama siapa, tiba-tiba dikasih bisnis, tiba-tiba dikasih usaha, tiba-tiba dikasih modal. Kalau udah keluar mah pikiran terang, di rumah baik mah sumpek. Betul kagak? Maka alhamdulillah berkah silaturahim saya bisa datang di mari. Kira-kira diterima orang ini ya? Ya diterima, orang diterima saya pulang lagi nih. Dan dari tadi siang sore sampai sekarang ngerecek baik ini yang namanya hujan. Paling enak makan bakso, habis makan bakso nonton sinetron sambil kekuruban, betul? Tapi ini alhamdulillah, masya Allah luar biasa jamaah. Hujan-hujan ngerecek tetap berangkat ke tempat tahlil untuk mendoakan almarhum almakfurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan adalah rahmat dari Allah. Jangan sampai kita suujon berburuk sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, saudara, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada keadaan, berbaik sangka kepada Allah. Kita kan pengennya orang hujan. Siapa yang punya hujan? Siapa yang nurunin hujan? Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar kupur nikmat nih lisan kita. Kadang-kadang kebanyakan emak-emak, ibu-ibu kebanyakan kupur nikmat. Tiba-tiba cuaca mendung, tiba-tiba gerimis, pakaian udah pada kering, mau diangkatin, dibilang kering belum, masih lepek. Udah gerimis turun, diangkatin tuh pakaian, udah dimasukin tuh pakaian, orang jadi hujan. Apa tuh kata emak-emak? Nih hujan ngeledek banget sih ya. Hujan-hujan ora-ora. Itu secara enggak sadar ibu-ibu kupur nikmat. Hujan mah gimana urusan Allah? Allah yang punya segala-galanya. Allah mau turunin kapan ke? Allah mau berhentiin kapan ke? Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Terutama malam hari ini nih. Makanya jangan sampai lisan kita sembarangan berbicara. Maka pentingnya kita ngaji. Kita lagi asik-asik, tiba-tiba turun hujan. Ya hujan, buset, hujan gede banget lagi. Harusnya kita sebagai seorang muslim, ketika turun hujan, apa yang mesti kita ucapkan? Allahumma shayyiban nafi'an. Bukan cuma baca doa, tapi ada caranya. Ketika hujan turun, kita pegang tuh hujan, tadangin tuh hujan. Tangan kita, telapak tangan kita kenain tuh air hujan. Sambil kita baca Allahumma shayyiban nafi'an. Jangan cuma baca doa Allahumma shayyiban nafi'an baik. Kita lagi di kamar nih, tiba-tiba turun hujan, kita keluar sebentaran. Kita ke depan rumah, kita tadangin tuh hujan pakai tangan kita sambil baca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Sekalian tuh mandi hujan. Jadi jangan sampai kita secara nggak sadar kupur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini sama-sama kita hadir. Adapun yang berbicara tidaklah lebih baik daripada yang mendengarkan. Adapun yang berbicara tidaklah lebih alim daripada yang mendengarkan. Adapun yang berbicara tidaklah lebih baik daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengar lebih baik ketimbang yang berbicara. Boleh jadi yang mendengar lebih soleh ketimbang yang berbicara. Boleh jadi yang mendengar lebih alim ketimbang yang berbicara. Maka izin punten lahir batin kepada para ustadz. Ya, kemarin masih silaturahim baik kita mah. Ya, jadi bukan ceramah. Kalau ceramah mah hitungannya 1 jam. Kuat 1 jam kuat. Apanya yang kuat? Saya biasa kalau acara tablik, acara PHB ceramahnya 1 jam, 1 jam setengah. Tapi kalau di tempat takziah biasanya paling lama 15 menit. Singkatnya 10 menit. Ini 1 jam kuat. Udah pada gelisah baik deh ukurannya. 1 jam. Keburu basi itu berkatnya kalau ada ya. Bapak Ibu segenap jamaah tahlil jamaah ta'diyah yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita 2 hal. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, 2 ini jangan sampai kita tinggalin. Apa 2 ini? Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, yang pertama perintah Allah adalah kita ibadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ibadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ibadah hanya kepada Allah, pun ketika meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan kita ibadah mah ibadah, sholat mah sholat, zikir mah zikir, wirid mah wirid, puasa mah puasa. Tapi ketika kita susah, ketika kita sulit, musibah menimpa kita, nggak putus-putus, bukan datangnya ke Allah, tapi datangnya malah ke dukun. Apalagi sekarang banyak tuh yang percaya sama peramal-peramal tuh hak gumai. Hati-hati tuh orang yang datang ke peramal dan percaya dengan kata-katanya bisa jatuh musyrik, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kita datang ke dukun, ke orang pinter. Kalau kita datang ke orang pinter, berarti yang datang goblok. Nah, itu kata Pak Ustadz, goblok. Jadi kita datang ke orang pinter, berarti yang datang, nah itu dah. Orang yang datang ke peramal, datang ke dukun, percaya dengan kata-katanya, hati-hati, itu jatuhnya musyrik, bahkan bisa murtad. Naudzubillahi min. Maka kuatkan iman kita, ibadah hanya kepada Allah, yakin dengan Allah. Maka ketika kita minta pertolongan pun harus kepada Allah, wajib kepada Allah. Karena kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta sesuatu maka mintalah hanya kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan datang ke dukun yang ada susah tambah belangsak. Datang ke dukun, apa kata dukun? Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami mulut mbah dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur. Lah habis kita datang ke dukun disembur, basah kuyup, dukunnya habis makan jengkol lagi. Betul. Ibadah hanya kepada Allah, pun ketika kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah kita masih nggak yakin sama Allah, doa kita masih nggak yakin sama Allah. Ana indal dzanni abdi bi, aku mah bagaimana prasangkaan hambaku, kata Allah. Kalau kamu yakin kepadaku, aku pun yakin kepadamu. Tapi kalau kamu ragu kepadaku, maka aku pun ragu kepadamu. Allah mah bagaimana kita, saudara? Hei, jangan belaga budak. Allah bagaimana kita, maka kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada keadaan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk pada malam hari ini, musibah menimpa kita, keluarga yang kita cintai meninggalkan kita untuk selama-lamanya di alam dunia. Bapak kita meninggalkan kita,
Ibu kita meninggalkan kita, anak-anak yang tercinta meninggalkan kita. Memang sakit di hati terasa, tapi semua adalah takdir, ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Bi arba'i kitabin, bi katbi rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa sakiyun au sa'idun. Itu semua adalah ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarga kudu sabar ditinggal bapak, sabar ditinggal ayah, sabar menghadapi segala ujian musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata Nabi menyampaikan dalam hadisnya yang mulia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima, tiadalah musibah menimpa seorang muslim min nasobin wala sobin wala hammin wala huznin wala adha wala ghamin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Seorang muslim ditimpa musibah, rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir, rasa melarat, apapun musibah yang menimpa kita, kata Nabi, hatta syauka yushakuha, sampai duri menusuk jari kita. Kalau bahasa kita mah kesusuban. Jari terkena daripada duri nih jari. Kita sabar, kita ikhlas, kita nggak berkata yang kasar, kita nggak berkata yang kotor, kita nggak berkata yang buruk. Apa yang Allah berikan kepada kita? Illa kafarallahu biha min khotoya. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka keluarga yang sabar ditinggalkan bapak. Mungkin kalau bisa diingat, almarhum almarhumlah Bapak Yahya bin Haji Miin. Dulu ketika masih ada begitu baik terhadap anak-anaknya, maka anak-anaknya pun harus baik kepada almarhum. Orang tua kita nggak pernah perhitungan kepada kita. Kita jangan perhitungan sama orang tua kita. Nggak ada ceritanya orang tua yang perhitungan sama anaknya. Tapi kebanyakan cerita fakta membuktikan anak yang kebanyakan perhitungan sama orang tua. Betul? Orang tua nggak ada yang hitung-hitungan sama anak, tapi anak yang sering hitung-hitungan sama orang tua. Kalau boleh dihitung-hitung nggak bakal kebayar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Bapak dan ibu orang tua kita yang telah melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita sampai sekarang ini. Maka jangan pernah perhitungan sama orang tua kita, saudara. Maka ibadah kepada Allah, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita sabar menghadapinya. Insya Allah, Allah hapuskan segala dosa-dosa daripada almarhum. Allah angkat derajat daripada keluarga almarhum ketika sabar menghadapi ujian yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sabar. Kalau sabar, emang sabar itu pahit rasanya, nggak enak sabar. Tahu bagaimana ditinggal sakitnya sama bapak? Kalau belum bapaknya meninggal, belum tahu rasanya sakit seperti apa. Kita mah cuma bilang sabar, karena bapak kita masih ada. Kita masih bilang sabar, ibu kamu meninggal. Kenapa? Karena ibu kita masih ada. Sakitnya ketika ditinggal oleh orang tua, tanya kepada anak-anaknya yang ditinggal oleh orang tuanya. Bagaimana rasa sakitnya, bagaimana rasa pedihnya ketika ditinggal oleh orang tua yang tercinta. Maka jawabannya cuma satu, sabar. Biar hati tenang, sabar. Bila hati kian sabar, berbuat baik tak akan gusar, memberi maaf jiwa besar, dicintai Allah Sang Maha Gopar. Tapi bila hati marah, perasaan jadi gelisah, berbuat semena-mena ya terhadap sesama. Janganlah marah, nanti cepet tua. Janganlah marah, tidak awet muda. Janganlah marah, nanti cepet tua. Kalau sudah tua, giginya tinggal. Oh.
Jangan marah-marah, sabar. Buat apa kita marah-marah sama Allah? Buat apa kita marah-marah sama keadaan? Sia-sia nanti ujungnya. Satu sabar, satu ikhlas, satu ridho terhadap ketentuan takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Alhamdulillah. Jamaah bapak tahlil, ibu tahlil yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ibadah kudu ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu syarat tahlil kita diterima sama Allah kudu ikhlas. Dari malam pertama kita baca tahlil la ilaha illallah kudu ikhlas. Amal kita kalau mau sampai diterima sama Allah kudu ikhlas. Jangan ketika tahlil di rumah orang kaya, acara pada isya, pada maghrib udah ngejogrok. Di rumah orang kaya, kalau bisa itu mic-nya diumpetin buat dia. Dia yang mimpin. Datang tahlil di rumah duka orang kaya, tahlilnya beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayamnya gede banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayamnya ayam bekakak. Orang kaya semangat tahlilnya 100, 200 dia baca. Tapi giliran datang di rumah orang susah, datang di rumah orang miskin, tahlilnya 3 biji doang. Udah gitu suaranya pelan, lemes banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayamnya kecil banget. La ilaha illallah. Pisangnya pisang kuntet. Ustadznya bilang la ilaha illallah, amplopnya juga kegencet. Jangan dipilah-pilih saudara. Tahlil di rumah orang kaya datang, di rumah orang miskin datang. Tahlil di rumah orang miskin, acara pada isya, pada tahajud baru nyampe. Nggak boleh gitu Ustaz. Bukan Ustaz sini, bukan Ustaz sono. Tapi rumah-rumah dipindah kemari ya. Jangan, tahlil kudu ikhlas. Dari malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh kudu ikhlas. Siapa bilang tahlilnya Ustadz lebih baik ketimbang tahlilnya RT? Boleh jadi tahlilnya RT lebih baik ketimbang tahlilnya Ustadz. Kenapa? Karena RT tahlilnya ikhlas, Ustadz mengarepin amplop. Betul? Betul? Apa? Gak tahu. Lah kan begitu, kudu ikhlas tanpa pamrih. Apa cirinya orang yang ikhlas? Cirinya orang ikhlas 2. Yang pertama, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena pengen dipuji-puji, bukan karena pengen disanjung-sanjung, bukan karena pengen dipanggil ustadz, bukan karena pengen dipanggil kiai. Jangan. Ibadah kita kalau pengen disanjung-sanjung, orang ada pahalanya, saudara. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Harta dan benda, paras rupawan, semua itu hanya titipan. Harta dan benda, paras rupawan, semua itu hanya titipan. Sadarlah diri, sadarlah hati, semua kita akan kembali. Sadarlah diri, sadarlah hati, semua kita pastilah mati. Alhamdulillah. Mati alhamdulillah. Pengen mati kali. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu yang pertama, ibadah kudu ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua, orang yang ikhlas cirinya memberi, melupakan, jangan diungkit-ungkit lagi.
Wala tamnun tastaksir, ketika memberi jangan pengen dapat lebih. Jangan pengen dapat banyakan, jangan. Udah memberi melupakan. Jangan kita batalkan sedekah-sedekah kita. Jangan kita batalkan amalan ibadah kita karena pengen disebut-sebut, karena pengen pamrih. Kata Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita hapuskan, jangan kita gugurkan, jangan kita batalkan semua pahala-pahala sedekah kita karena pengen disebut-sebut atau menyakiti perasaan orang yang kita beri. Jangan. Maka ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu yang pertama, ibadah kudu ikhlas. Yang kedua, kata Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kira-kira pertanyaannya, orang tua kita yang masih hidup udah bagaimana sikap kita sama orang tua? Lalu ketika orang tua kita udah meninggal dunia, bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita? Kira-kira kita ketika orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal dunia, apakah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan bapak ibu kita? Sholat 5 waktu pernah nggak kita nggak pernah lupa? Kita baca doa, kita angkat tangan, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbaya. Jangan sampai lupa saudara, jangan sampai putus beres sholat, selipkan satu doa, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ama orang tua pelit doa, gimana ama duit? Doa aja pelit ama orang tua, gimana ama duit? Dari malam pertama nih, malam kedua, malam ketiga, ama orang tua mah jangan hitung-hitungan. Jangan. Ama orang lain aja nggak boleh pelit, ama tetangga nggak boleh pelit, ama saudara nggak boleh pelit, apalagi sama orang tua. Ini malam pertama sampai malam ketujuh, makanan dikeluarin, pakai duit nggak? Pakai duit. Jangan hitung-hitungan, niatin. Apa yang kita keluarin dari malam pertama sampai malam ketujuh, niatin pahalanya untuk kedua orang tua kita. Insya Allah harta kita berkah barokah. Hidup kita bakal selamat dunia akhirat. Maka jangan pernah perhitungan sama orang tua. Jangan pelit sama orang tua. Orang tua kita nggak pernah pelit sama kita. Hei, orang tua kita nggak pernah pelit sama kita. Orang pelit itu rugi. Allah mencela orang yang pelit. Di dalam surat Muhammad ayat 38 Allah menyampaikan, wa may yabkhul, dan barang yang siapa yang pelit, siapa yang kikir, fa innama yabkhalu an nafsi, maka sesungguhnya dia pelit atas dirinya sendiri. Awas. Kalau pengen harta kita berkah barokah, hidup kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, hubungan kita sama orang tua kita bagaimana dulu? Maka jangan pernah pelit. Yang pertama, buat ngedoain orang tua kita. Ini mah kita lupa bagaimana caranya ngedoain orang tua kita. Lihat tuh, masa kalah sama artis Ayu Ting Ting, anaknya aja didoain. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, jaga Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Nah kan luar biasa orang tua doain anak. Orang tua doain anak, anak doain orang tua. Kalau pengen anak jadi anak yang soleh yang soleha, orang tua jangan lupa doain anak. Anak pun pengen dapat berkah, jangan lupa doain orang tua. Orang tua sama-sama saling ngedoain. Orang tuanya ngedoain anaknya, anaknya pun ngedoain orang tua. Alhamdulillah. Maka jangan hitung-hitungan sama orang tua kita, nggak boleh. Pamali.
Ya seberapapun harta yang kita keluar ini, dari malam pertama sampai malam ketujuh, nggak bakal bisa membalas jasa pengorbanan bapak kita, nggak bakal bisa membalas jasa pengorbanan ibu kita, nggak bakalan. Makanya dalam Islam itu ada 4 ciri macam anak. Ini yang terakhir. Ada 4 ciri macam anak. Yang pertama disebutnya apa? Waladun solihun. Yang kedua, waladun barrun. Yang ketiga, waladun akun. Yang keempat, waladun tolihun. Dalam Islam ada 4 macam anak. Ini kira-kira kita posisi sebagai seorang anak di tempat yang mana? Yang pertama, waladun solihun, anak yang soleh. Hadisnya mungkin Ustadz udah pada hafal. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ula. Anak yang soleh, orang tuanya masih hidup, rajin sholat, rajin taat ibadah kepada Allah, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, masih ada, itu namanya anak soleh. Paham gak nih Pak? Paham gak nih Bu? Anak yang soleh, baba emaknya masih ada, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, berbakti sama orang tuanya. Itu namanya anak yang soleh. Yang kedua, namanya waladun barrun, anak yang berbakti. Anak yang berbakti belum tentu anak soleh. Anak yang soleh udah pasti berbakti kepada Allah. Siapa itu anak yang berbakti? Dulu ketika orang tuanya masih ada, disuruh sholat, ora. Disuruh puasa, ora. Disuruh ngaji, ora. Pas orang tuanya udah nggak ada, baru dia sadar, baru dia eling, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa. Kirimin Fatihah buat orang tuanya. Malam pertama, malam ketujuh dia keluarkan duitnya, dia bacakan doa-doa tiap hari untuk orang tuanya. Itu namanya anak yang berbakti. Selama setahun dia adakan acara haul untuk mengenang orang tuanya. Itu disebutnya anak yang berbakti. Nggak pernah hitung-hitungan buat acara almarhum orang tuanya. Itu disebutnya anak yang berbakti. Yang ketiga disebutnya adalah waladun akun, anak yang durhaka. Siapa itu anak yang durhaka? Dulu ketika orang tuanya masih hidup, disuruh sholat, iya. Disuruh ngaji, iya. Disuruh puasa, iya. Kenapa? Disuruh sama orang tuanya. Takut sama orang tuanya. Kalau misalnya nggak dikerjain, orang dapat warisan. Takut. Pas orang tuanya udah nggak ada, pas orang tuanya udah meninggal, tiba-tiba disuruh sholat sama saudaranya, disuruh sholat sama iparnya, disuruh sholat sama encang-encingnya, nggak mau sholat. Lupa sama orang tuanya. Dulu orang tuanya masih ada, rajin sholat karena takut sama orang tuanya. Pas orang tuanya udah nggak ada, ora sholat, ora puasa. Di bulan puasa dia malah mancing sambil ngopi. Dulu waktu orang tuanya masih ada, dia sholat. Pas orang tuanya udah nggak ada, di bulan puasa dia malah minum es jus sambil mancing. Itu namanya anak durhaka. Ini mau gue pedes baik deh mah. Lah iya. Orang tuanya ngeliat, anak gua dulu sholatnya rajin, takutnya sama gua. Pas gua udah kagak ada, malah kagak puasa. Itu orang tua kita pas sedih di alam kubur ngeliat anaknya nggak sholat. Orang tua kita nangis di alam kubur ngeliat anaknya kagak puasa. Nangis sedih orang tua kita di alam kubur. Tapi ketika kita sholat, kita puasa, rajin sedekah atas nama orang tua kita, itu orang tua kita girang banget di alam kubur, girang banget di alam barzah. Tuh awas tuh, yang namanya udah nggak ada, yang kerjanya mancing sambil minum kopi, itu namanya anak durjana. Seram amat durjana. Yang keempat, yang terakhir disebutnya waladun tolihun, anak sial dangkalan.
Lebih parah ini mah daripada anak durhaka. Anak sial dangkalan, anak suwe. Tahu suwe? Hah? Anak nggak tahu diri. Anak nggak tahu diri. Orang tuanya masih ada, disuruh sholat nggak mau. Melawan sama orang tuanya, yang ada ngabisin banda orang tuanya. Orang tuanya punya tanah hektaran, habis buat main judol, habis buat main slot, habis buat main janda, habis. Orang tuanya masih ada, nyakitin mulu, megelin mulu, ngabisin banda orang tua, masuk penjara 100 juta, masuk penjara 100 juta. Habis, nggak pernah ngenakin orang tua. Nggak pernah doain orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Pas orang tuanya meninggal, orang sadar pisan. Tetap dilanjutin bahaya itu kayak begituan. Itu namanya anak setan. Anak sial dangkalan itu kayak begitu. Orang sadar bapaknya udah meninggal, orang sadar emaknya udah meninggal. Bukan tobat, bukan istighfar, malah dilanjutin baik. Bukan dia kerasukan setan, emang dia setannya. Betul. Lo jangan dikit-dikit nyalain setan, dikit-dikit nyalain setan. Entar di akhirat itu setan ngomong, iblis ngomong di akhirat. Apa kata setan? Sembarangan. Gua kan cuma ngebisikin doang. Lah emang elunya biarnya setan. Lah setan mah cuma ngebisikin doang, Pak. Gimana kitanya? Betul kagak? Lah emang kitanya setan. Yang ada bukan kita kerasukan setan, setan kerasukan dia. Itu namanya anak tidak tahu diri, anak tidak tahu diuntung. Waladun tolihun, na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh. Kalau tidak jadi anak yang soleh, ya minimal jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita udah meninggal dunia, dulu waktu masih hidup kita nggak pernah berbakti. Pas orang tua kita udah meninggal, sholat. Dulu orang tua kita ketika masih ada kita nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah. Ketika orang tua kita udah meninggal, sholat. Itu minimal kita jadi anak yang berbakti sama orang tua. Jangan jadi anak yang durhaka, setan jangan. Entar di sono temennya sama setan. Ya Pak ya, ya Bu ya, amin ya robbal alamin. Dah itu aja. Masa tuh saya udah setengah jam ini. Udah setengah jam. Dan itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita dari malam pertama sampai malam ketujuh ikhlas lillahi ta'ala, karena hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan almarhum almarhumlah Bapak Yahya bin Haji Miin diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, diterangkan alam barzahnya, ditempatkan di alam barzah oleh Allah raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.